Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa-bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Salam saudaraku, sudah tidak heran ya kalau setiap kali terjadi konflik Israel dan Palestina, pasti selalu mendapatkan perhatian dan kehebohan di dunia ya. Dan biasanya Indonesia termasuk salah satu yang masyarakatnya itu paling heboh tentang masalah ini. Mulai dari sering demo, open donasi untuk Palestina, boikot produk Israel, bahkan sampai mudah termakan berita-berita hoax tentang Israel dan juga Palestina. Mau heran, tapi ya beginilah keadaan masyarakat kita. Salah satu yang mendapat perhatian saya terkait masyarakat kita ini adalah ketika saya melihat akun TikToknya Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu, ternyata ramai dikunjungi oleh netizen dari Indonesia. Mereka ramai-ramai melampiaskan kekesalan di kolom komentar dengan kata-kata hujatan, yang ditulis dengan berbahasa Indonesia yang saya yakin Benjamin Netanyahu juga pasti gak terlalu peduli akan hal ini, karena dia tidak tahu artinya. Bahkan tak sedikit pula yang meminta Allah untuk memberikan azab kepada Perdana Menteri Israel ini. Dan komentar yang paling banyak saya lihat adalah netizen Indonesia berharap Benjamin Netanyahu itu diazab oleh Allah seperti halnya Perdana Menteri Israel sebelumnya, yaitu Ariel Sharon. Ariel Sharon adalah Perdana Menteri Israel periode 2001 sampai 2006. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2014, ia meninggal dunia karena terkena penyakit stroke. Nah, yang menarik adalah para netizen Indonesia ini ramai-ramai mendoakan Benjamin Netanyahu agar diazab Allah, dan nasibnya itu sama seperti Ariel Sharon ini. Dan itu terlihat dari banyaknya komentar seperti ini yang dituliskan di akun TikTok Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Bapak baik banget deh, semoga seperti Ariel Sharon ya tuanya. Pak, udah ditunggu Ariel Sharon tuh. Gak jauh beda nasibnya dengan Ariel Sharon atau bahkan lebih. Tunggu azabmu seperti Ariel Sharon. Gua doain lu seperti Ariel Sharon. Waduh, ngeri juga ya doanya para netizen Indo ini di kolom komentarnya Perdana Menteri Israel. Untunglah ya di ajaran saya tidak pernah diajarkan doa yang buruk-buruk untuk orang lain. Karena saya tahu doa itu manfaatnya adalah untuk tujuan yang positif, bukan untuk tujuan yang negatif. Karena masalah hidup dan mati seseorang itu adalah hak prerogatif Tuhan dan kita semua pasti akan mengalaminya. Sebenarnya bukan tanpa alasan mereka meminta kepada Allah untuk memberikan azab kepada Benjamin Netanyahu. Sebab memang banyak narasi di luar sana yang dibuat oleh kaum muslim bahwa Ariel Sharon itu mati mengenaskan karena azab Allah. Inilah azab untuk pembunuh rakyat Palestina. Ariel Sharon terkenal sebagai pemimpin Israel yang bertindak ganas dan kejam. Namun nasibnya berakhir dengan tragis karena diserang stroke. Ariel koma selama 8 tahun dan mati repot di hospital pada usia 85 tahun. Semasa Ariel koma, organ di dalam badannya rusak dan menjadi busuk sehingga tidak dapat berfungsi. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, pembantu pribadinya memberitahu Ariel sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu Ariel Sharon telah disiksa, dirantai tangan dan kakinya. Kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Segala peralatan canggih yang dipasang di badannya selama 8 tahun tidak mampu menyelamatkan Ariel. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku ini lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah urusan mereka. Dan barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku dan dia melakukannya dalam keadaan yang lembut dan baik, maka engkau berlaku lembutlah terhadap mereka." Hadis riwayat Muslim. Mulai dikatain mati membusuk, dikatain sampai digerogoti belatung. Tapi tentu saja itu semua cuma dongeng karangan para pembenci Ariel Sharon yang dibuat atas dasar kebencian yang teramat sangat besar. Karena faktanya itu semua sudah dikonfirmasi hanya hoax belaka. Dan mayat yang dikerubungi oleh belatung itu ternyata bukanlah mayatnya Ariel Sharon, melainkan mayat orang lain. Aduh, beginilah ya, kalau hati itu sudah diselimuti kebencian, maka narasi hoax pun dipakai biar kelihatan bahwa azab Allah itu benar-benar nyata kepada orang-orang Israel. Begini nih akibat kebanyakan nonton sinetron azab di Indosiar.
Akibatnya, akal sehat tidak lagi berfungsi dengan normal untuk dapat mengakses sebuah informasi dengan benar. Padahal, menurut Buya Sakur, yang diazab itu bukan orang Israel, tapi justru umat muslim sendiri yang diazab. Kalau nggak percaya, silakan simak baik-baik video ini sampai selesai. Sebaik-baiknya niatmu, sekalipun engkau punya niat baik. Saya punya niat baik, ingin menyadarkan umat Islam bahwa engkau sekarang sedang dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatanmu. Ya. Di Spanyol engkau dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada seekor manusia muslim pun yang tinggal di Spanyol. Kemudian di mana lagi? Di Irak, Daulah Abbasiyah dimusnahkan oleh Holako, oleh Genghis Khan. Musnah. Dan sekarang umat Islam lagi dihukum sama Allah, dijadikan bangsa yang paling mundur, yang paling goblok, yang paling melarat, yang paling berantem sesama. Betul nggak? Kenapa kamu bangga? Kami umat yang terhebat. Sadar kamu mereka? Yuk kita bertobat kepada Allah. Itu maksud saya. Tapi maksud baik saya, selalu saja ada orang yang salah paham. Itulah namanya kehidupan. Betul nggak? Saya bukan lagi jelek-jelekan Islam. Saya lagi introspeksi. Supaya kita terbebas dari azab Allah ini. Paham nggak sih? Apa kamu merasa benar berantem sesama itu? Apa merasa mendapat pahala ketika Anda mengejek-ngejekkan, jelek-jelekan orang lain? Nabi bertanya, ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita. Hei orang-orang yang membuli, yang menjelek-jelekan orang, mencaci maki. Apakah engkau senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Kurang berpala Nabi menegur kita. Tega, enak, lezat bangkai saudaramu itu. Nah, lalu kenapa jadi seperti ini? Jadi artinya tetap saja kita punya niat baik, tidak selalu masyarakat kita mengapresiasi betul. Tetap ada saja orang yang punya dugaan. Nah, itulah tanggapan Buya Sakur terhadap situasi yang sedang dialami oleh umat muslim saat ini. Menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pendapat Buya Sakur ini? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.